dihantam Irak 2-1 pada semifinal Piala Asia U23 belum menutup kesempatan timnas Indonesia untuk bermain di Olimpiade. Justin Hubner dan kawan-kawan akan menghadapi tim Guinea U23 di laga playoff antar benua demi memperebutkan satu tiket ke Olimpiade Paris 2024. Kedua negara akan bertanding pada 9 Mei 2024 di Clairefontaine, Prancis. Marcelino dan tim tidak boleh meremehkan kekuatan tim Guinea U23, karena sebagian besar skuad timnas Guinea U23 diisi tim senior Guinea. Mereka sudah sangat teruji dan berpengalaman. Tim yang memiliki julukan Sli Nationale ini mendapat prestasi yang bagus dengan mencapai perempat final Piala Afrika 2023. Dalam hajatan terbesar sepak bola di benua Afrika tersebut, Guinea mampu mengimbangi Kamerun yang merupakan tim langganan Piala Dunia. Tim Guinea U23 juga memiliki pemain yang tersebar di klub-klub Eropa, seperti Agüibo Camara di Atromitos, Al Ghazal Mebah, Olympiakos, dan Nobu Oulare di Boluspor. Tim Guinea berada pada peringkat 76 FIFA per April 2024 dengan 1.324,65 poin. Ranking FIFA tertinggi Guinea adalah peringkat 22 dan terendah adalah 123. Menurut data Transfermarkt, tim Guinea U23 saat ini memiliki nilai pasar sebesar 133,4 miliar rupiah. Dalam perjalanannya di Piala Afrika 2023, tim Guinea U23 menempati posisi kedua di klasemen grup A dengan mengumpulkan 4 poin setelah menang 3-1 melawan Kongo dan imbang melawan Ghana. Poin Guinea sama dengan tim Ghana, namun Guinea berhak lolos ke semifinal karena unggul selisih gol dari tim Ghana. Namun pada babak semifinal, tim Guinea U23 mengalami kekalahan melawan Mesir dengan skor tipis 1-0 dan kalah 4-3 melawan Mali pada perebutan juara ketiga Piala Afrika. Nama negara Guinea sendiri sebenarnya sangat asing bagi kalangan penduduk Indonesia. Pada umumnya, orang Indonesia lebih mengenal negara Kamerun, Nigeria, sebagai representasi benua Afrika, karena negara tersebut sering bermain di Piala Dunia dibandingkan dengan Guinea. Guinea merupakan negara Afrika Barat yang berada di pantai Atlantik. Sekitar 80% penduduknya beragama Islam dari berbagai etnis, termasuk etnis Fulani dan Malindias. Guinea merupakan salah satu produsen bauksit terbesar di dunia. Pertanian merupakan sumber utama ekonomi Guinea. Negara di Afrika Barat ini memiliki kekayaan alam yang melimpah dengan potensi pembangkit listrik tenaga air, karena 3 sungai utama di Afrika Barat bermuara di Guinea. Ibu kota negara Guinea adalah Conakry, yang terletak di Pulau Tombo, semenanjung Kamayeni, Kolo. Conakry didirikan oleh Prancis pada 1884. Nama Conakry berasal dari sebuah desa lokal yang dihuni oleh orang-orang Sousou. Saat ini, ibu kota Guinea dikenal dengan nama Guinea Conakry. Sebutan tersebut untuk membedakannya dengan negara tetangga, yaitu Guinea Bissau, yang sama-sama masuk dalam wilayah Afrika Barat. Berkat garis alamnya, Guinea memiliki potensi sumber daya yang besar. Negara ini merupakan salah satu produsen utama bauksit dunia yang melimpah, serta kaya akan besi, emas, berlian, dan minyak. Pada 1950-an, kawasan Conakry menjadi pusat penambangan besi dan eksploitasi bauksit di semenanjung Kalou. Sebagai kawasan pusat industri, Conakry terus berkembang sejak 1962 sampai sekarang. Kini, Conakry menjadi pusat pendidikan, militer, kesehatan, peribadatan, hingga kegiatan administratif negara. Guinea Conakry berbatasan dengan Guinea Bissau di bagian barat laut, Senegal di utara, Mali di timur laut, kemudian Pantai Gading berada di tenggara. Liberia dan Sierra Leone di selatan, di sebelah barat terdapat Samudra Atlantik. Luas wilayah Guinea Conakry sekitar 246.000 km persegi dengan jumlah populasi mencapai 13,49 juta jiwa di 2021. Sebelum mencapai kemerdekaan pada 1998, Guinea merupakan bagian dari French West Africa dan dipimpin oleh Sékou Touré pada 1958 sampai 1984. Usai Touré wafat, Lansana Conté kemudian mengambil alih kekuasaan melalui kudeta militer dan berhasil memimpin dari 1984 sampai 2008. Conté menghapuskan PDG serta semua komite revolusioner yang terkait
serta menggantinya dengan Komite Militer untuk Pemulihan Nasional. Sebuah konstitusi baru muncul pada 1991, memulai transisi Guinea ke pemerintahan sipil. Konstitusi ini memungkinkan adanya presiden sipil dan legislatif unikameral dan majelis nasional. Baik presiden maupun legislator dipilih dengan hak pilih universal untuk masa jabatan 5 tahun. Namun referendum pada 2001 membuat konstitusi berubah. Masa jabatan presiden dapat diperpanjang dari 5 tahun menjadi 7 tahun, serta kemungkinan tidak terbatas. Namun kematian Lansana Conté pada 2008 membawa Guinea kembali jatuh ke junta militer. Sampai akhirnya, kepemimpinan diserahkan kembali ke sipil pada 2010 dan terjadi pemilihan secara demokratis. Nama Alpha Condé pun muncul sebagai presiden pertama Guinea Conakry yang terpilih secara demokratis. Masa kepemimpinan Condé sangat berpengaruh pada perekonomian Guinea, sehingga menjadikan Guinea sebagai negara eksportir bauksit terbesar. Tetapi, walau memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, rakyatnya tetap hidup dalam kemiskinan. Gejolak berkepanjangan di Guinea itu diperparah usai Condé mengubah konstitusi Guinea pada Maret 2020, yang memungkinkan masa jabatan presiden lebih dari 2 periode. Sikap politik Condé tersebut membuat kacau dan kegaduhan di Guinea. Itulah sekilas sejarah Guinea, calon lawan Indonesia U23 di babak playoff.